Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang aritmatika sosial. Kita sudah bahas tentang keuntungan dan kerugian, bunga tunggal, pajak, dan sekarang kita akan bahas tentang diskon atau potongan harga. Potongan harga, secara umum potongan harga kita akan ada dua, yaitu rabat. Kita mengenal ada istilah rabat. Rabat itu peruntukannya adalah potongan harga non eceran yang diberikan langsung oleh produsen atas pembelian dalam jumlah besar. Jadi langsung dari produsen dengan jumlah besar atau macam grosir gitu. Nah, dihitungnya dari harga beli, atau harga produsen. Namun itu bisa juga disebut dengan harga jual barang, karena pada umumnya yang mendapatkan rabat itu adalah harga sudah ditentukan oleh produsen. Yang kedua, diskon. Diskon adalah potongan harga retail yang diberikan di pusat perbelanjaan atas suatu bulan eceran dengan tidak dalam jumlah besar atau eceran, ya, dihitung dari harga jual barang bandrol di toko. Karena ini pada umumnya barang sudah menjadi milik toko dan dia bebas menjual, tidak harus sama dengan toko-toko yang lain. Jadi ditentukan oleh toko sendiri. Nah, beda dengan rabat tadi. Rabat itu harga sudah ditentukan oleh produsen. Pihak toko tidak boleh menjual lebih dari harga yang sudah ditentukan. Namun pihak toko sudah diberi keuntungan lewat rabat. Ini perbedaan antara diskon dan rabat yang pada intinya juga tidak jauh beda. Contoh, seorang penjual membeli baju dari grosir dengan harga 30.000, dijual dengan label 60.000. Namun tertulis diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut andaikan baju itu laku terjual. Harga jual 60.000. Besar diskon 20%. Diskonnya berarti 20% kali 60.000 ketemu 12.000. Harga akhir adalah harga awal dikurangi diskon, berarti 60.000 dikurangi 12.000 ketemu 48.000. Nah, 48.000 ini sebenarnya adalah harga jual dari baju. Jadi bukan 60.000 tapi 48.000. Harga belinya 30.000. Nah, untung harga jual dikurangi harga beli. Jadi harga beli jualnya adalah sekali lagi 48, bukan 60.000. Dikurangi 30.000 ketemu 18.000. Inilah besar keuntungan. Jadi keuntungannya adalah 18.000. Lanjut, contoh berikutnya. Seorang penjual membeli celana dari grosir dengan harga 40.000. Nah, celana tersebut ternyata akan dijual dengan diskon 40%. Tentukan harga jual agar penjual tersebut untung 20%. Jadi untuk menarik peminat, toko itu memberi diskon 40%. Tapi dia juga mengharapkan untung 20%. Kita akan selesaikan atau kita juga analisa. Yang pertama, harga beli. Harga beli adalah 40.000. Ini diketahui dari soal catatan. Kemudian persen untung. Kita mengharapkan untung 20%. Nah, berapa keuntungannya? Ya berarti 20% akan dihitung dari harga belinya ini, yaitu menjadi 20% kali 40.000. Berarti dia akan mengharapkan untung sebesar 8.000. Nah, harga jual itu adalah harga beli ditambah untung. Maka agar mendapat untung 20%, maka harus dijual dengan 48.000. Nah, tapi 48.000 ini adalah harga setelah diskon. Harga akhir setelah diskon. Nah, lalu bandrolnya harus dibuat berapa? Nah, ini harus kita ingat. Persen diskon itu adalah 40%. Harga akhir itu dihitung dari harga awal dikurangi diskon. Nah, harga akhirnya sudah ditentukan, harus 48.000. Harga awal yang akan kita cari. Harga awal ini harga bandrol nanti atau yang tertulis di barang. Jadi 48.000. Nah, harga awal ini adalah utuh 1, berarti 100%.
Sehingga 40% itu adalah 100% dikurangi 40% harga awal, tinggal 60% harga awal atau 60/100. Secara aljabar kita pindahkan menjadi 100 per 60, maka harga awal diketahui 80.000. Jadi artinya barang celana itu akan dijual dengan harga 80.000, nanti diskon 40%, sehingga hasil pendapatannya 48.000. Nah, dilihat dari 40.000 maka untung 20%. Itu harga jualnya 80.000. Oke. Nah, ini yang sering kali diamati di lingkup masyarakat. Secara di toko-toko besar akan kita mendapati tulisan semacam ini. Sebuah toko baju kadang menuliskan diskon 40% ditambah 40%. Dengan tulisan angka 40% lebih kecil daripada 45%. Jelaskan makna penulisan diskon tersebut. Nah, kita sepintas akan berpikiran, oh 48,5% ditambah 40% berarti diskonnya 85%. Besar sekali. Nah, itu harapan dari si penjual, sehingga kesannya adalah diskonnya sangat besar. Nah, padahal harusnya tidak semacam itu faktanya. Nah, untuk mengamati ini maka kita lihat tahap 1. Jadi ini tahap 1 45%. Harga akhir adalah harga awal dikurangi diskon. Jadi 45% dari harga awal. Ini adalah diskon tahap 1. Maka diperoleh harga akhir 1 itu 55% dari harga awal. Harga akhir 1. Kemudian tahap 2. Harga akhir 2 itu diperoleh dari harga akhir 1 dikurangi diskon yang kedua. Jadi harga akhir 1 dikurangi 40% harga akhir, ketemunya ini adalah 60% harga akhir. Jadi 60% dikali 50% maka ketemu 33% harga awal. Itulah harga akhirnya. Atau mungkin akan ada penjelasan lain. Yang pertama, secara lihat 100% ini adalah harga awal dibagi 2, yaitu 45% diskon 1, berarti sisanya 55% itu adalah harga akhir. Kemudian harga akhir ini masih dipotong lagi, yaitu diskon 2, 40%. 40% dari harga akhir, 55% ini diskon 2, maka sisanya adalah 60%. Karena 40% berarti 100% dari 55%, sehingga ketemu 33%. Ini juga sederhananya seperti ini. Nah, ada lagi penjelasan lain, ini yang saya lingkari ini, saya kasih oval ini. 45% ditambah 45% tambah 40% itu juga bisa bermakna 45% ditambah 40% dikali 55%. 55 dari mana? Dari 100 dikurangi 45 depan ini. Artinya kalau depan ini 70% ya berarti dikali 30%. Kalau depan ini 80% maka dikali 20%, sehingga total 100%. Nah, atau akhirnya 67%. Jadi besar diskonnya sebenarnya 67%, harga akhir 33%, total 100%. Itulah cara mendapatkan, memahami ini yang sering di masyarakat atau sering di toko-toko. Namun toko juga punya hak untuk memberi makna lain, tapi secara umum makna yang berkembang yang seperti ini. Rabat. Tadi saya sampaikan bahwa rabat itu harga sudah ditentukan oleh produsen, namun ada persentase dari harga beli. Untuk harga jual barang itu sebagaimana seperti contoh soal ini. Sebuah toko membeli 120 buku matematika dengan harga 42.500 per buah. Sales buku matematika memberikan rabat 40% ke toko tersebut. Tentukan harga pembelian yang harus dibayar toko tersebut. Harga beli. Harga beli ini sudah ditentukan produsen. Rabatnya 40%. 40% kali rabat harga beli berarti rabatnya 17.000. Rabat 17.000 ini berarti yang harus dibayar harga beli dikurangi rabat, yaitu ketemu 25.500. Artinya dari 42 ini 25.500 dibayarkan produsen, 17.000 menjadi keuntungan. Nah, karena yang dibeli 120 ya tinggal dikalikan saja, ketemu 3.060. Jadi harga pembelian harus dibayar toko tersebut adalah 3.060.000. Itulah tentang rabat.
Ini latihannya, silakan diselesaikan dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.